Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data melalui SPSS. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara dengan NIM 040 10 32 4111. Baik, pertama-tama di sini ada data mentah dengan 90 responden. Kemudian di sini dengan judul aktivitas pelayanan bimbingan dan coaching Islam terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Terus kita tambahkan kolom untuk X1, X2, X3 dan juga Y. Nah, kita kerjakan X1, X2, X3 dan Y itu dan rumus ya. Di sini ada rumus sama dengan sum. Baik. Nah, sama dengan sum kita tambahkan X1.1, X2.3 sampai X1.2 sampai X1.3. Kemudian langsung kita tarik ke bawah, langsung muncul semua hasilnya. Nah setelah itu X2 juga sama seperti tadi rumusnya. Nah, kemudian setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan seperti variabelnya kayak X1, T1, terus bawahnya X1, T2, bawahnya lagi X1, T3 sampai seterusnya. Seperti variabel yang ada di data mentah tadi. Kemudian pada kolom value ke bawah ini seperti yang ada di data mentah seperti. Nah, di situ value-nya nomor 1 itu ada sangat tidak ragu, yang kedua ada tidak setuju, yang ketiga ada ragu-ragu, yang keempat setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Kita masukkan satu-satu dengan value itu nomor satunya, terus labelnya itu dari sangat tidak setuju, kemudian di add. Setelah semua selesai kita oke, lalu kita samakan semua, tapi kecuali untuk variabel yang tidak terikat, jadi X1, X2, X3 dan Y itu tidak dimasukkan ya. Nah, kemudian untuk kolom measure di sini seperti tadi, untuk yang terikat memakai ordinal, dan untuk yang tidak terikat seperti X1, X2, X3 dan Y menggunakan scale. Nah, kemudian kita klik pada data view. Nah, kemudian sudah muncul seperti variabel yang kita tulis pada variabel view ya, sampai dengan Y. Nah, kemudian kita buka data mentah, lalu kita blok semua untuk kita copy ya. Nah, setelah itu kita copy pada SPSS nya. Nah, selesai. Ini udah sesuai dengan yang ada di data mentah. Kemudian untuk yang pertama kita klik analyze descriptive statistik, kemudian pilih frequency. Nah, di sini untuk yang terikat kita masukkan ke kolom sebelahnya, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada outputnya. Kemudian pada output di sini ada frekuensi tabel. Nah, ini udah dari X1 sampai dengan Y1.3. Nah, kemudian kita taruh di tabel pada Word ya. Tadi udah dibuat tabel. Nah, seperti ini untuk analisis statistik deskriptif. Kita masukkan yang untuk kolom yang pertama itu kita masukkan dari tabel yang frekuensinya. Nah, kemudian itu bawahnya itu presentasinya. Nah, presentasinya itu ada di valid persen itu. Jadi seperti di X1.1 itu sangat tidak setujunya frekuensinya 25, kemudian presentasinya 27,8%. Nah, tinggal kita tulis sampai selesai. Kemudian setelah selesai semua, kita lanjut untuk melanjutkan nomor 2, yaitu hasil uji validitas. Nah, kemudian kita SPSS klik analyze correlate, kemudian bivariate. Nah, ini kita masukkan satu variabel dulu ya. Jadi dari X1 sampai dengan X1 ke kolom yang sebelahnya.
kemudian itu pakai person itu biarkan itu total, kemudian kita oke. Nah kemudian di situ ada tabel correlation dari X1 sampai dengan X1.3. Nah di situ ada kolom menunjukkan 772 dan ada 2 bintang itu. Nah itu jika ditulis dalam tabel yaitu 0,772, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah yang pertama ada item pertanyaan itu X1. Nah variabelnya itu ditulis pada item pertanyaan, kemudian ditulis urut seperti tadi ya, X1, X1.2 sampai X1.3. Nah pada akhir hitung itu ditulis 0,772 sampai seterusnya. Kemudian lakukan hal selanjutnya sampai semua variabel tertulis pada item pernyataan tersebut. Nah, kemudian untuk mencari R tabel. Di sini R tabel adalah rumusnya DF sama dengan N-2. N itu sama dengan responden. Jadi 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Kemudian kita lihat pada tabel, di situ ada 88. Jadi R tabelnya menggunakan 0,210 untuk semuanya. Untuk kondisinya berarti R hitung lebih besar daripada R tabel semua. Kemudian untuk sign itu, nah pada SPSS itu 0,00 ya, pada total itu 0,00 semua. Jadi 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan, yakni valid. Nah semuanya valid ya. Nah oke. Setelah itu kita pindah ke Word ya. Selanjutnya kita lanjut untuk nomor 3, yakni uji reliabilitas. Selanjutnya kita klik analyze, terus skill reliability analyze. Nah di situ yang kita masukkan kolom itu yang terikat, kita oke. Nah terus di output kita ketemu tuh alfanya itu 0,720. Nah seperti itu. Terus kita buat kolom seperti pada gambar ya, variabelnya tulis semua. Kemudian kita tulis alfanya, di situ kita gunakan 0,720 dari outputnya tadi. Nah selanjutnya kita lakukan yang sama ya. Nah alfanya diambil dari hasil output yang kita analyze tadi ya. Nah untuk keterangannya reliable semua. Untuk selanjutnya nomor 4, yakni uji asumsi klasik probability plot. Seperti yang tadi, kita buka analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah kemudian untuk yang dependen itu kita pilih Y, untuk yang independen kita pilih yang variabel itu yang tidak terikat, variabel yang terikat. Nah seperti itu. Kemudian kita plot, kemudian normal probability plot, kemudian oke. Nah kemudian muncul seperti itu. Nah itu garis sudah menunjukkan ya. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke Word.
Kemudian kita tulis keterangan asumsi klasik probability plot terhitung normal. Selanjutnya nomor 5 yakni uji asumsi klasik Kolmogorov-Smirnov ya. Caranya sama, kita klik analyze, terus regression linear, kemudian yang safe, kemudian kita centang ya understood yang residual ya. Kemudian kok ada kolom tambahan dari di samping Y. Nah ini belum selesai. Nah ini kita klik analyze, terus on parametric test, legacy dialogs, kemudian on sample key add. Kemudian di sini kita pilih yang understandarize tadi. Nah kemudian oke. Kemudian muncul di output yang sama ya kayak tadi. Selanjutnya kita bisa ambil keterangan bahwa asumsi klasik Kolmogorov-Smirnov tidak normal, distribusinya tidak normal. Dikatakan tidak normal karena nilai yang didapat dari tabel di bawah 0,05 yaitu 0,048. Lanjut nomor 6 yakni uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Nah di sini kita buka output yang tadi, kemudian ada tabel koefisien. Nah di sini kita tulis Y sama dengan 3,869 plus min 0,079 x1 plus 0,672 x2 plus 0,160 x3. Nah setelah itu selesai, kemudian lanjut untuk nomor ke-7 yaitu uji simultan F. Di sini kita tulis dulu H0 nya sama H1 nya dulu. Kemudian kita cari F hitung terlebih dahulu. Nah F hitung ini bisa kita lihat di output tadi pada tabel ANOVA. Nah di situ tertulis F hitungnya adalah 19,046. Setelah mendapat F hitung, kita mencari F tabelnya. Nah F tabelnya kita lihat rumus dari sini. Nah di situ tertulis rumus dari F tabel yakni dk1 sama dengan jumlah semua variabel minus 1. Nah dari rumus tersebut kita bisa ambil, kita cari df nya dulu ya, kita pending dulu F tabelnya. Jadi df1 sama dengan semua variabel dikurangi 1 atau minus 1. Jadi semua variabel itu seperti x1, x2, x3 dan y. Jadi variabelnya semua ada 4. Jadi 4 minus 1 sama dengan 3. Nah seperti pada tabel yang ada di ANOVA tadi. Kemudian kita cari F2. F2 sama dengan semua responden, jumlah responden dikurangi semua variabel. Jadi semua responden ada 90. Nah itu dari data mentah dikurangi semua variabelnya itu 4. Jadi 90 4 sama dengan 86. Kemudian untuk mencari F tabel, kita bisa ambil dari link tersebut untuk mencari tabelnya. Kemudian kita cari angka 86. Nah di situ ada angka 86 sama dengan F tabelnya 2,71. Nah jadi ketemu ya.
Nah, dari F tabel sudah ketemu semua, kita bisa ambil kesimpulan. H0 ditolak dan H1 diterima. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada nomor 8, yakni uji koefisien determinasi atau R-square ya. Nah, R-square sendiri kita ambil dari tabel model summary. Di situ ada R-square. Nah, R-square-nya sama dengan 0,399. Kemudian R-square ini dikali 100%, jadi 0,399 dikali 100% sama dengan 39,9. Ke belakang ya komanya guys. Nah, dari situ dapat diketahui 39,9% variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan terhadap variabel dependennya, sedangkan sisanya atau 100 dikurangi 39,9 yakni 60,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji parsial atau T. Nah, di sini kita tulis H0-nya dan H1-nya terlebih dahulu, dan kita bagi per variabelnya. Jadi misal X1 itu A, X2 pakai B, X3 pakai C. Ini kita tulis satu-satu terlebih dahulu. Kita bisa ambil dari tabel koefisien. Nah, di situ sudah terdapat T hitungnya. Nah, X1 sama dengan 0,671 dan seterusnya. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Nah, selanjutnya ini ada untuk mencari DF sama seperti tadi rumusnya, yaitu jumlah responden dikurangi semua variabel. Jadi 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Nah, dari 86 ini kita lihat tabel tadi. Nah, di situ tertera T tabelnya ini 1,98861. Bisa ditarik kesimpulan T hitung untuk yang terakhir ini. Nah, tarik kesimpulan dari yang pertama. Jadi karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka
untuk variabel yang pertama itu H0 diterima, H1-nya ditolak. Yang kemudian yaitu T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan kemudian karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak kembali, maaf. Nah, sudah. Jadi ini semua adalah pengolahan data dari aplikasi SPSS. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.